Selamat datang di cerita misteri Jogja. Semua kisah atau cerita di dalam video ini diangkat dari kisah nyata atau kisah urban legend di Jogja dan sekitarnya. Namun kisah atau cerita ini belum dapat dibuktikan kebenarannya, melainkan bagi orang yang telah mengalaminya. Jadikanlah kisah atau cerita di video ini sebagai hiburan semata. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di cerita misteri Jogja. Kali ini, cerita misteri Jogja mengangkat kisah nyata dari salah satu sudut kota Jogja dengan judul Diganggu Makhluk Setengah Badan dan Ditiup Kakek-Kakek. Penampakan makhluk halus bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam cerita misteri kali ini, mereka tampil dalam wujud setengah badan dengan wajah hitam. Lain kali berwujud kakek-kakek. Sebenarnya kejadian ini sudah sangat lama, tapi masih saja teringat jelas dalam ingatanku. Waktu itu, sekitar tahun 1995, aku masih bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Aku tinggal bersama dua kakak dan seorang adik. Kami berempat menyewa sebuah kontrakan dengan 3 kamar. Awal kami mengontrak aman-aman saja. Tidak pernah ada kejadian yang ganjil. Meski tetangga kanan kiri kami sering bercerita bahwa ibu kontrakan kami mempunyai pesugihan babi ngepet. Pikir kami, selama kami tidak merasa terganggu, maka kami tetap ingin tinggal di situ. Selain berada persis di pinggir jalan, kontrakan kami dikelilingi pagar yang cukup tinggi dan ada pagar besinya. Jadi kami merasa cukup aman. Sampai pada suatu malam saat kami bertiga tidur, kakakku yang laki-laki tidur di kamar depan, sedang kami bertiga tidur di ruangan tengah. Setengah mimpi dan setengah sadar, aku merasa tiba-tiba ada makhluk setengah badan berwarna hitam dengan wajah yang tidak jelas, rambut acak-acakan dan ukuran yang sangat besar melayang di atasku. Aku berusaha berteriak memanggil kakak dan adikku yang berada di samping kanan kiriku, tapi seluruh tubuhku seakan tak bisa digerakkan, dan mulutku juga tidak bisa mengeluarkan suara. Aku sangat panik saat itu. Tiba-tiba dari pinggir tempat tidurku, tepatnya bagian kakiku, ada sesosok kakek-kakek berambut dan beralis putih. Dia meniup perutku, dan seketika itu aku bisa menggerakkan tubuhku. Untuk beberapa saat aku terjaga. Saat aku tahu pintu depan masih terbuka, aku sadar pasti kakakku yang laki-laki belum tidur. Segera ku hampiri dia dan kuceritakan kejadian yang barusan ku alami. Lalu dia berkata bahwa beberapa saat tadi dia merasa ada angin yang aneh masuk ke rumah yang membuat dia terjaga. Percakapan kami hanya sampai di situ dan aku pun disuruh tidur kembali. Beberapa hari kemudian, kakak laki-lakiku mendapat info bahwa kamar yang kutempati itu dulu pernah untuk mengubur janin yang keguguran milik ibu kontrakan. Meski begitu,
kami berempat tidak pindah kontrakan. Mulai saat itu, setiap mau tidur, aku selalu berdoa. Sampai 3 tahun kemudian aku pindah dari kontrakan karena akan menikah. Kami berempat tidak pernah ada gangguan lagi. Nah, pendengar yang budiman, jika kalian menganggap cerita ini bagus dan menarik, silahkan klik tombol like dan share ke media sosial kalian agar lebih banyak orang yang bisa mendengar cerita misteri Jogja ini. Dan jangan lupa, yang belum subscribe untuk subscribe, juga bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri Jogja selanjutnya. Terima kasih.